baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di SMP Al-Madinah berbasis pesantren untuk berbincang-bincang sama Pak Kustanto SE selaku Kepala Sekolah SMP Al-Madinah berbasis pesantren dengan tujuan untuk membahas atau berbincang-bincang berkaitan dengan dilema etika atau berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Jumadi. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Sehat selalu. Oke Pak, terima kasih sudah memberikan waktu, memberikan tempat sehingga saya bisa ada di tempat ini untuk berdiskusi ataupun kemudian berbincang-bincang kepada Bapak. Sekali lagi terima kasih Pak. Sama-sama Pak Jumadi. Tentu kalau kita bicara tentang dilema etika Pak, tentu kemudian sudah menemukan banyak pengalaman berkaitan dengan dilema etika Pak ya. Bahkan kemudian sudah merasakan tentang apa itu sebenarnya dilema etika atau kemudian dihubungkan dengan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu ini sangat sering kita dapatkan atau kemudian kita rasakan. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bijukan moral? Jadi berdasarkan pengalaman yang saya hadapi di lapangan, di mana berkaitan dengan dilema etika adalah di mana kita berkaitan dengan sikap kita, perasaan kita, perasaan enak dan perasaan gak enak kepada seseorang, dan juga perasaan bagaimana kita dalam menentukan hukum ataupun kebijakan kepada seseorang. Dan disitulah kita dituntut untuk lebih arif lagi dalam menentukan kebijakan kepada satu atau dua orang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Sampai seperti itu. Oke, baik Pak. Jadi berkaitan dengan dilema etika berarti kita dihadapkan sesuatu hal yang sama-sama benar Pak ya? Ya. Iya. Kemudian yang selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi ketika kita dihadapkan dengan kasus seperti itu, makanya kita harus melihat lebih mendalam lagi ya. Kebenaran pribadi kah atau kebenaran umum gitu. Jadi ketika ada seseorang ataupun seorang murid menyatakan dia lebih benar, maka kita harus lihat tingkat kebenaran secara umum, dan kita lihat sesuai dengan aturan yang berlaku di sini, kita sudah sesuai dengan aturan tersebut. Dari situlah kita bisa menentukan mana-mana yang lebih kita prioritaskan. Oke Pak. Jadi tergantung bagaimana apa yang diprioritaskan Pak ya. Jadi terkait dengan itu kita juga melihat aturan-aturan yang berlaku. Oke. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menghadapi masalah dilema etika itu? Jadi kita lihat akar masalah itu. Kalau kita ingin melihat akar masalah, berarti kita harus ada komunikasi, harus ada pendekatan. Dari situlah kita bisa melihat permasalahannya apa, kemudian dengan demikian kita bisa menentukan langkah-langkah berikutnya untuk memberikan solusi ataupun jalan keluar atas permasalahan yang terjadi. Oke, terima kasih Pak. Jadi saya tangkap berkaitan dengan pertanyaan nomor 3 tentang prosedur. Yang pertama, Bapak melihat dulu akar masalahnya Pak ya. Setelah kemudian melihat akar masalah, kemudian mengajak berkomunikasi terhadap anak atau seorang itu, kemudian memberikan atau mengambil suatu tindakan atau pendekatan positif Pak ya. Nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah, jadi ada pendekatan yang positif untuk mencari solusi dari permasalahan anak itu Pak ya. Oke Pak, terima kasih. Kemudian selanjutnya Pak,
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini yang terjadi di sini adalah bahwa ketika ada suatu permasalahan dan dalam pengambilan keputusan, maka harus ada komunikasi juga. Sebab terkadang permasalahan itu juga terjadi kalau adanya miskomunikasi antara seseorang dengan bawahan untuk dengan murid. Ya. Jadi setelah ada komunikasi, maka bisa terbuka kerangka yang selama ini barangkali tertutup, ya, bisa cair, ya, dan mudah-mudahan bisa lebih memperjelas akar permasalahan dan bisa istilahnya solusinya bisa kita dapatkan dari komunikasi. Oke. Jadi hal-hal yang efektif yang Bapak ambil yaitu komunikasi Pak ya, menjalin komunikasi dengan yang baik sehingga bisa terhindar dari miskomunikasi atau perbedaan pendapat dengan orang-orang yang di sekolah Pak ya. Dan selanjutnya yang terpenting yang Bapak lakukan harus bersifat terbuka antara satu sama lain sehingga masalah-masalah itu bisa terselesaikan dengan baik. Oke, baik Pak. Kemudian selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadi selama ini ketika Bapak menghadapi masalah, apakah langsung menyelesaikan atau kemudian memberikan waktu tertentu untuk menyelesaikan? Ya, kalau itu tergantung permasalahan yang dihadapi. Memang itu harus segera kita kasih solusi, ya, kasih penyelesaian, ya kita langsung menyelesaikan hari itu juga, saat itu juga. Tapi ketika bisa kita agendakan, ya, makanya kita agendakan di hari tertentu, atau mungkin kita adakan pertemuan dulu, musyawarah dulu, habis itu baru kita kasih pengertian bagaimana untuk kelanjutannya. Jadi bisa juga kita kasih teguran dulu, atau mungkin kalau seandainya tidak ada perubahan bisa juga secara tertulis. Oke Pak, yang saya tangkap tergantung jenis masalahnya Pak ya. Ya. Bisa jadi ada sesuatu masalah yang bisa dilakukan pada saat itu dan ada memang jenis suatu masalah yang memang harus berdiskusi dengan apakah itu ketua yayasan atau kemudian orang-orang tertentu yang berkaitan dengan permasalahan di sekolah Pak ya. Nah setelah kemudian bermusyawarah, disitulah Bapak memberikan tindakan baik itu secara lisan atau tertulis maupun kemudian itu dalam bentuk teguran Pak ya. Jadi tergantung jenis pelanggarannya mungkin Pak ya. Jenis kasusnya. Oke. Luar biasa Pak ya. Jadi harus menjalin komunikasi ya. Iya betul. Kemudian nomor selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Faktor-faktor apa Pak? Atau siapa-siapa yang terlibat ketika Bapak menghadapi masalah itu? Oh iya, jadi SMP Al-Madinah ini kan di bawah nama yayasan. Nah di sini ada 3 sekolah formal yang terselenggara dan di sini ada pengurusannya, yaitu pihak yayasan. Ketika ada permasalahan yang sekiranya kita tidak bisa untuk menyelesaikan, ya kita minta bantuan dari pihak yayasan untuk memberikan sumbangsinya, pikirannya, tenaganya, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang kami hadapi. Oke, berkaitan dengan faktor-faktor yang Bapak ambil untuk kemudian mempermudah dalam mengambil keputusan, yang saya tangkap tetap kemudian menjalin komunikasi dengan pihak yayasan Pak ya, untuk meminta
sumbangsi baik itu tenaga, pikiran. Terus terang untuk menyelesaikan masalah memang gampang-gampang susah Pak. Betul. Iya, ada yang mudah diselesaikan secara pribadi, tapi memang kita dalam setiap permasalahan terkadang memang kita harus membutuhkan orang lain. Ya betul Pak. Jadi lagi-lagi harus menjalin komunikasi yang baik dengan pihak yayasan Pak ya. Betul. Iya. Selain mungkin dari pihak-pihak yayasan Pak, mungkin ada lain selain dari yang terlibat tadi pihak yayasan, ada kemudian apakah ada hal-hal yang lain Pak? Faktor-faktor untuk mempermudah Bapak dalam menghadapi masalah itu? Ya kebetulan kan ini di lingkungan pesantren. Iya. Ya, kebetulan kan di pesantren ada teman-teman asatidz, teman-teman ustadz yang bisa diajak sharing, komunikasi untuk bisa sama-sama membantu untuk menyelesaikan permasalahan yang barangkali dihadapi di sekolah. Seperti itu barangkali. Oke Pak. Jadi melibatkan semua komponen yang ada di sekolah Pak ya, termasuk pihak yayasan dan termasuk kemudian orang-orang yang ada di dalam lingkungan sekolah Pak ya. Kemudian selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilematika itu? Jadi berdasarkan pengalaman yang sudah saya rasakan mengurus sekolah ini, ada banyak hal yang perlu saya benahi sebenarnya. Iya. Saya benahi untuk memperbaiki sekolah ini. Yang terakhir adalah bagaimana kita harus menguasai ilmu komunikasi Iya. dengan segenap jajaran keluarga besar yang ada di sekolah ini, keluarga besar yayasan, Ya, dan betul. seluruh warga yang ada di sekolah ini. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa punya kemampuan berkaitan dengan ilmu psikologi. Ya, di Iya. mana yang kita hadapi ini adalah mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Punya pola pikiran yang berbeda, sehingga kita perlu ilmu psikologi yang mudah-mudahan dengan kita punya ilmu psikologi itu bisa kita terapkan untuk menghadapi ya, segala semua ya warga yang ada di lingkungan sekolah. Di samping itu juga apa ya, kita harus menguasai peraturan ya, segala peraturan yang ada di sini, dan sehingga dengan demikian kita tidak salah dalam menjustice ataupun menghukum ya, ketika ada permasalahan ataupun pelanggaran yang dihadapi. Kemudian yang terpenting adalah butuh kesabaran yang ekstra. Iya, iya, iya. Kesabaran yang ekstra dan selalu memohon supaya kita diberikan kekuatan ya, supaya bisa amanah dalam mengemban tugas dan kewajiban selaku apa ya, kepala sekolah ataupun tugas apapun yang kita hadapi, yang kita emban. Seperti itu. Oke, jadi berkaitan dengan pembelajaran atau pengalaman Bapak dari apa yang tadi sudah disampaikan, jadi lebih ke bagaimana bisa memahami semua karakter anak Pak ya. Kemudian yang kedua masih dari segi bagaimana bisa berkomunikasi dengan apakah itu sama-sama guru atau kemudian bagaimana dengan berkomunikasi dengan peserta didik sehingga dengan komunikasi yang baik, dengan keterbukaan, semuanya bisa cair. Ya, betul. Ya. Berkaitan dengan pembelajaran ini yang dilematika terkait dengan dilema yang kita dihadapkan, ada dua pilihan yang sama-sama benar. Nah, kira-kira pada saat Bapak menghadapkan hal itu, kira-kira nilai-nilai kebajikan di dalamnya, nilai-nilai kebajikan apa Pak? Apakah kemudian bertanggung jawab atau kemudian nilai-nilai kejujuran atau kemudian nilai-nilai positif lainnya Pak pada saat mengambil keputusan? Ya, saya kira banyak nilai yang bisa kita lihat dari adanya seperti itu, nilai kejujuran, nilai kesabaran. Ya, dengan demikian mudah-mudahan kedepannya semakin baik lagi. Oke Pak, jadi lebih ke
ke itu Pak ya, bagaimana kita bisa berlaku adil ya Pak ya, berlaku adil terhadap semua guru, bahkan kemudian seluruh komponen-komponen yang ada di SMP Al-Madinah Berpesantren Pak ya. Setelah kejujuran, tadi Bapak juga menyampaikan tentang kesabaran, jadi harus ekstra sabar menghadapi berbagai karakteristik yang berbeda, dan itu memang sangat dibutuhkan Pak, dan itu saya rasa sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Terkadang pengalaman yang kita hadapi ini Pak, jadi ketika Bapak membantu ada 2 orang anak tadi yang Bapak sudah sampaikan, kira-kira Bapak membantu karena alasan apa Pak? Apa karena kasihan atau kemudian ada hal yang lain? Ya, kita melihat kondisinya masing-masing ya. Siapa yang lebih membutuhkan ya, siapa yang lebih membutuhkan ya, itulah yang akan kita bantu ya, tapi kita juga harus ingat ya, bagaimana apa istilahnya ya, latar belakang dari masing-masing itu Iya. latar belakang bagaimana dan kemudian siapa yang dibutuhkan. Jadi kita pakai skala prioritas ya, sampai seperti itu. Oke Pak, jadi tergantung latar belakangnya Pak ya, dan siapa yang paling membutuhkan. Ya. Jadi berarti di situ ada keadilan Pak ya. Jadi Bapak sebelum memberikan atau membantu orang lain, Bapak memikir dulu. Ya. Jadi apa yang latar belakang anak ini, siapa yang paling membutuhkan. Nah ketika ini yang paling membutuhkan itulah yang didahulukan Pak ya. Luar biasa. Hari ini saya banyak belajar dari apa yang disampaikan Bapak berkaitan dengan bagaimana cara menghadapi permasalahan-permasalahan, bagaimana bisa menjalin kerjasama, komunikasi dengan pihak-pihak yang ada, sehingga permasalahan-permasalahan itu mudah teratasi gitu Pak ya. Dan selanjutnya ketika kemudian menghadapi masalah itu kita harus bersabar. Jadi mungkin itu yang paling penting Pak ya. Terus yang saya tangkap bahwa ketika membantu orang lain kita mempertimbangkan dulu. Tentu ada rasa-rasa keadilan, kita melihat bagaimana siapa yang paling membutuhkan. Jadi kita tidak terbang pilih. Jadi siapa yang paling membutuhkan itu kemudian yang kita dahulukan. Jadi terima kasih Pak, waktunya pada hari ini sudah memberikan jawaban sangat memuaskan untuk saya. Jadi ada banyak pengalaman yang saya terima pada hari ini, sungguh luar biasa. Waktu hanya beberapa menit, tapi dari segi manfaat luar biasa Pak. Tapi ya betul. Tapi yang disampaikan, dan memang itu kita harus memang laksanakan ketika kemudian menghadapi suatu masalah. Jadi menghadapi masalah kita tidak harus menyelesaikan langsung menyelesaikan, tetapi butuh pertimbangan-pertimbangan Pak ya. Iya. Seperti itu Pak yang harus saya tanyakan pada hari ini. Kenapa saya harus tanyakan? Karena ini merupakan bagian tugas kami dari calon guru penggerak angkatan 7 modul 3.1, di mana memang materinya tentang pengambilan keputusan berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Yang berkaitan tadi Bapak sudah sampaikan, sudah memaparkan dari awal sampai dengan akhir ini. Terima kasih Pak, luar biasa. Sama-sama, seperti tugas jadi guru penggerak. Oke Pak, siapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Bu. Saat ini saya berada di SMK Al-Madinah Berbasis Pesantren dengan tujuan kemudian untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan pengambilan keputusan berdasarkan kebajikan-kebajikan atau dilema etika Bu. Ya. Ini merupakan tugas saya sebagai CGP Angkatan 7 untuk mewawancarai atau melakukan kegiatan wawancara terhadap beberapa kepala sekolah termasuk Ibu sendiri. Apakah kemudian Ibu bersedia? Insya Allah bersedia Ya. Pak, dengan senang hati. Terima kasih Bu. Sebentar saya mengajukan beberapa pertanyaan. Oke. Yang pertama Bu, tentu Ibu selama menjabat di SMK sebagai kepala sekolah atau sebagai pimpinan tentu sudah menemukan banyak hal berkaitan dengan pengambilan keputusan atau dilema etika. Bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya baik Bapak, terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya.
Mungkin sebelumnya saya juga mohon maaf sekiranya jawaban dari saya nanti ada yang kurang sesuai. Jadi baik, yang pertama berkaitan dengan masalah kasus dilema etika. Sebagai seorang pimpinan di sebuah instansi pendidikan, pasti banyak menemui beragam kasus yang kita hadapi. Adapun kasus yang kita hadapi, ada kasus yang memang salah satunya benar dan salah satunya salah. Nah, kalau dalam mengambil keputusan terhadap kasus yang demikian itu mungkin agak mudah Bapak, karena sudah bisa ditentukan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian ada juga kasus yang keduanya sama-sama benar. Nah, keduanya sama-sama benar, namun kebenaran itu bertentangan atau istilahnya dikenal dengan istilah dilema etika. Iya. Nah, di dalam mengambil keputusan kedua kasus tersebut, tentunya kita harus benar-benar bisa mengidentifikasi kasus tersebut terlebih dahulu dengan benar agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Nah, cara saya mengidentifikasi kasus khususnya yang berkaitan dengan dilema etika, saya akan melakukan terlebih dahulu pasti mengklarifikasi dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya untuk menggali informasi atau pendapat tentang apa permasalahan yang sebenarnya terjadi, seperti itu. Kemudian setelah saya memahami kasusnya, di situ saya bisa melakukan pemetaan atau pemilahan antara mana yang kasus tersebut termasuk dilema etika atau yang termasuk rujukan moral. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi dalam mengambil keputusan tidak salah gitu. Jadi ketika sudah diidentifikasi kasusnya seperti apa, dalam pengambilan keputusan tidak salah dalam menentukan pengambilan keputusan. Oke, baik Bu. Jadi yang saya tangkap berkaitan dengan cara Ibu mengidentifikasi, yang pertama melakukan koordinasi atau komunikasi Bu ya. Untuk kemudian mengambil tujuan supaya memudahkan untuk menggali informasi dalam menghadapi suatu masalah sehingga solusinya bisa ditemukan dengan baik. Begitu Bu ya. Kemudian selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, jadi seperti yang tadi di awal saya sudah sebutkan bahwa ada kasus yang dimana kedua-duanya itu mengandung sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Di sini dalam pengambilan keputusan tentunya saya akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedua kasus tersebut akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut membentur faktor apa dan pihak mana. Nah, apakah kasus tersebut berkaitan dengan kepentingan perorangan atau kepentingan banyak orang. Nah, kemudian juga ketika pengambilan keputusan tersebut dengan mempertimbangkan kedua hal tersebut, pastinya akan saya lakukan dengan cara pendekatan. Kembali lagi jadi melakukan pendekatan dengan cara komunikasi, dengan menggali informasi sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun seorang pimpinan itu tugasnya kan hanya mengambil keputusan, menentukan keputusan. Adapun keputusan yang kita ambil itu tentunya melalui pertimbangan-pertimbangan dari beberapa pihak. Jadi kita perlu melibatkan unsur-unsur yang ada di dalam organisasi sekolah sendiri. Jadi supaya kita tidak ketika mengambil keputusan itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari unsur-unsur stakeholder di dalam internal sekolah bila kasusnya berkaitan dengan masalah internal sekolah. Oke, baik. Jadi Ibu yang melakukan pendekatan Bu ya. Jadi melakukan pendekatan kemudian melibatkan banyak orang sehingga dalam menghadapi masalah mudah untuk mengatasinya. Tidak sendiri. Oke, selanjutnya Bu, langkah-langkah
atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Ya, prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama pasti akan menentukan kasus itu berkesesuaian dengan job atau unit kerja apa. Apakah itu berkaitan dengan misalnya masalah unsur organisasi di dalam sekolah yang melibatkan guru, kemudian ada yang melibatkan peserta didik. Bila kita sudah menentukan keputusan yang berkaitan dengan unit kerja apa yang terlibat dalam kasus terutama di etika. Jadi prosedur langkah yang saya ambil pasti tentunya mengidentifikasi dulu kasus itu berkaitan dengan unit kerja apa, apakah itu guru atau peserta didik. Oke. Jadi langkah yang Ibu lakukan mengidentifikasi Bu ya? Iya. Mengidentifikasi suatu masalah, sehingga setelah diidentifikasi dilakukan pemetaan, kemudian langkah selanjutnya mengambil keputusan Ibu ya? Iya. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kembali lagi Bapak, di dalam hal-hal efektif yang bisa kita ambil dalam menentukan kasus, menyelesaikan kasus dilema etika, yaitu telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Itu merupakan referensi atau indikator kita sebagai pimpinan untuk mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah keputusan dalam menangani sebuah kasus yang terutama di dalam kasus dilema etika sendiri. Oke, baik. Jadi saat mengambil keputusan terlebih dahulu Ibu menentukan pokok permasalahannya Ibu ya. Jadi kalau sudah jelas, sudah detail, kemudian Ibu melibatkan pihak-pihak yang ada di sekolah Bu ya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang merupakan tantangan mungkin yang paling utama pasti hasil dari keputusan itu sendiri Bapak. Ya. Karena hasil keputusan yang sudah kita ambil tentunya tidak semua pihak itu bisa menerima sepenuhnya. Jadi ketika ada satu pihak yang tidak menerima keputusan kita sepenuhnya, maka itu merupakan tantangan. Tantangan kita bagaimana caranya kita untuk memberikan gambaran bahwa meyakinkan kepada pihak yang tidak dapat menerima keputusan tersebut, kita memberikan gambaran atau memberikan masukan agar yang pihak tidak menerima itu bisa menerima dengan ikhlas hasil keputusan yang sudah kita ambil. Yang kedua, mungkin yang sulit atau tantangan yang kita hadapi, pastinya tidak semua pihak bisa menjalankan hasil kesepakatan hasil keputusan yang sudah disepakati. Terkadang apa yang sudah disepakati pada kenyataannya kan tidak dijalankan sesuai dengan hasil yang sudah disepakati sebelumnya. Iya. Jadi tantangannya terutama hasil dari keputusan itu sendiri, karena tidak semua pihak bisa menerima. Kemudian yang kedua, tidak semua pihak juga bisa menjalankan sesuai dengan keputusan yang kita telah tentukan. Iya. Silakan. Ya, jadi lebih ke hasil keputusannya Bu ya. Karena terkadang kita memberikan suatu keputusan menurut kita baik, tapi belum tentu bagi orang lain. Benar, Bahkan kemudian itu terjadi miskomunikasi antara kemudian pimpinan dengan bawahannya, gitu Bu ya. Benar. Oke, kemudian selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau menentukan suatu jadwal kapan mau dilaksanakan? Ya, baik Bapak. Jadi dalam menyelesaikan sebuah masalah, saya sendiri tidak menentukan jadwal khusus. Ya. Tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan sebuah masalah. Hanya kita prioritaskan terlebih dahulu, misalnya kasus apa yang perlu penanganan atau perlu penyelesaian yang secepatnya, seperti itu. Jadi diprioritaskan kira-kira kasus mana yang benar-benar harus diselesaikan dengan secepatnya. Tujuannya apa? Agar kasus tersebut tidak menjadikan renggang antara misalnya hubungan pimpinan dengan para unsur-unsur yang ada di sekolah. Jadi menjaga keharmonisan seluruh warga sekolah juga seperti itu. Jadi
tidak ada jadwal, hanya diprioritaskan ketika kasus itu harus diselesaikan secepatnya untuk menjaga keharmonisan lingkungan kerja seperti itu. Iya, luar biasa. Jadi tidak menentukan jadwal Bu ya. Jadi langsung menyelesaikan dan kemudian lihat prioritasnya Bu ya. Iya. Oke. Selanjutnya Bu, bentuk apa prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Prosedurnya bagaimana Bu? Saat kemudian dalam mengambil keputusan ada beberapa tantangan dan Ibu sudah menjalankan, seperti apa prosedurnya saat Ibu melakukan itu, menghadapi tantangan itu? Ya, dalam menghadapi tantangan prosedurnya terutama kita harus bisa mengendalikan emosi. Yang pertama tadi pastinya harus menguasai atau kita memahami pokok dari permasalahan. Kemudian juga penguasaan emosi yang bagus gitu, karena kalau kita mengambil keputusan kan tidak menurutkan emosi seperti itu. Jadi intinya langkah-langkahnya harus mengetahui pokok permasalahannya terlebih dahulu. Kemudian kita mengendalikan emosi kita dalam menentukan keputusan. Kemudian juga kembali lagi melibatkan unsur-unsur yang ada di dalam internal sekolah seperti itu sebagai referensi kita dalam menentukan keputusan. Karena bagaimanapun kerjasama yang baik antara pimpinan dan juga guru-guru yang ada di sekolah itu sangat penting Bapak dalam menentukan prosedur langkah mengambil sebuah keputusan. Oke, baik. Saya rasa sangat lengkap Bu jawabannya. Kemudian selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau ada faktor atau seseorang khusus yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan terutama dilema etika, itu tidak ada yang khusus ya Bapak. Iya. Jadi intinya tidak ada faktor atau seseorang yang khusus yang mungkin mempermudah saya dalam mengambil sebuah keputusan. Kembali lagi semuanya itu pelibatan unsur-unsur semua yang ada di dalam lingkungan sekolah kita libatkan semua. Karena sebuah kasus itu tidak hanya kasusnya kepala sekolah saja atau seorang guru saja, tidak, tetapi ketika misalnya peserta didik membuat sebuah kasus di sekolah, berarti yang bertanggung jawab siapa adalah seluruh lingkungan sekolah. Jadi perlunya pelibatan seluruh unsur-unsur yang ada di dalam sekolah. Itu jika berkaitan dengan kasus internal. Tujuannya apa dengan kita melibatkan seluruh unsur-unsur yang ada di dalam sekolah, yaitu saya sebagai pimpinan bisa menjadi referensi atau indikator tertentu yang mempermudah saya, yang nantinya mempermudah saya untuk mengambil keputusan atau menentukan keputusan, sikap yang bisa saya ambil dalam menentukan keputusan akhir dari sebuah kasus, terutama kasus dilema etika. Oke, baik Bu. Jadi tidak ada faktor khusus Bu ya, tetapi lebih ke bagaimana kemudian melibatkan semua warga sekolah. Oke. Selanjutnya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi berdasarkan pengalaman menangani sebuah kasus, Bapak, di sini ada dua hal yang bisa saya petik sebagai pembelajaran. Yang pertama, kita sebagai pimpinan ketika ada peserta didik atau unsur-unsur di dalam internal sekolah sendiri terlibat sebuah kasus, yang pertama kita harus memahami konteks permasalahannya. Jadi yang pertama adalah memahami konteks permasalahannya itu apa. Seperti itu. Ketika kita sudah memahami konteks permasalahannya apa, kita akan bisa menentukan penyelesaian dari kasus itu apa, bagaimana, seperti itu. Kemudian yang kedua juga kembali lagi perlunya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh warga lingkungan sekolah, terutama dengan unsur-unsur yang membantu saya di dalam internal sekolah, di organisasi yaitu Bapak Ibu guru ketika kasusnya mungkin terlibat peserta didik. Jadi intinya komunikasi yang baik itu akan menjadi pelajaran yang sangat penting yang bisa saya petik untuk menyelesaikan sebuah kasus di dalam internal sekolah. Tanpa adanya komunikasi, tanpa adanya koordinasi dengan seluruh organisasi di sekolah, saya sendiri tidak akan bisa menentukan atau mengambil sebuah keputusan.
Oke, jadi kunci utamanya lebih ke komunikasi dan koordinasi Ibu ya. Iya. Lagi-lagi kemudian melibatkan semua warga sekolah dalam saat mengambil keputusan ya Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Jawaban sangat luar biasa yang saya dapatkan hari ini yang berkaitan dengan bagaimana Ibu menghadapi permasalahan dan bagaimana mengambil keputusan. Sungguh luar biasa jawabannya dan saya belajar banyak tentang itu Bu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk bisa diajak berdiskusi dan kemudian untuk memberikan pengalaman-pengalamannya selaku kepada kepala sekolah di SMK Al-Madinah Berbasis Pesantren. Tentu apa yang Ibu sampaikan sangat bermanfaat, sangat luar biasa untuk pribadi saya dan mungkin seperti itu saja pada pertemuan kita pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.